Good morning, Primary 2. Today, I would like to teach you how to use keyboard to select sentences, words, or even paragraph. And I will also teach you how to use page number for your document. Oke, kelas, sebelum kita mulai pelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Oke, kelas, nanti pada pelajaran hari ini, Seduta akan memberikan sebuah teks cerita ya, yang akan Seduta bacakan sekarang, tapi posisinya di acak. Nah, di setiap teks-teks tersebut ada nomornya, ya, seperti di sini sudah Seduta urutin. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12. Jadi ternyata di cerita ini ada 12 paragraf yang akan kalian urutkan ya, sehingga menjadi sebuah cerita yang berjudul Sangkuriang dan Asal-usul Gunung Tangkuban Perahu. Sebelum kita mulai, kita akan mulai ceritanya ya kelas. Zaman dahulu, hiduplah seorang putri yang cantik bernama Dayang Sumbi. Kecantikannya begitu tersohor sehingga banyak para bangsawan yang hendak meminang dirinya. Namun, semua lamaran tersebut ditolaknya, sehingga membuat para laki-laki yang ditolaknya itu berperang satu sama lain. Hatinya sedih melihat hal tersebut. Ia meminta kepada sang ayah, Raja Sumbing Perbangkara, untuk mengasingkan diri. Dayang Sumbi pun mengasingkan diri di sebuah bukit dengan ditemani oleh seekor anjing bernama Tuma. Dalam pengasingan tersebut, Dayang Sumbi menghabiskan waktu dengan menenun. Suatu saat, benang tenunnya jatuh dan ia sangat malas untuk mengambilnya. Ia pun berujar apabila ada seorang laki-laki yang mengambilkan benangnya, maka akan dinikahinya. Sedangkan jika perempuan akan dijadikan saudara. Betapa terkejutnya Dayang Sumbi ketika yang mengambil gulungan tersebut adalah si Tumang. Namun dia tetap menepati janjinya. Tak disangka, Tumang adalah penjemlaan seorang dewa yang akan berubah wujud menjadi pria tampan saat bulan purnama saja. Setelah menikah, setahun kemudian, lahirlah seorang anak yang diberi nama Sangkuriang. Anak tersebut tumbuh menjadi orang yang cerdas dan pandai memanah. Suatu hari, sang ibu menyuruh berburu rusa di hutan karena ia ingin sekali makan hati rusa. Sangkuriang sudah berburu seharian tapi tak satu pun hewan buruan bisa dia dapatkan. Karena suatu hal, ia begitu kesal kepada Tumang, dipanahnya anjing itu dan diambil hatinya untuk diberikan kepada sang ibu. Dayang Sumbi sangat marah saat mengetahui bahwa anak lelaknya telah membunuh ayahnya sendiri. Ia memukul Sangkuriang dengan cantong sehingga membekas dan mengusirnya. Hingga beberapa tahun kemudian, Dayang Sumbi bertemu dengan seorang pemuda yang bernama Jaka. Pemuda tersebut terpesona dan akan kecantikannya dan ingin memperistrinya. Dayang Sumbi akhirnya menyadari bahwa Jaka adalah anaknya yang ia usir dulu setelah mengetahui bekas luka di kepalanya. Saat diberitahu, Sangkuriang tidak percaya begitu saja. Mana mungkin ibunya masih muda? Ternyata Dayang Sumbi masih muda karena pernah memakan hati Tumang. Karena tetap keras kepala, akhirnya perempuan itu mengajukan syarat untuk dibuatkan perahu beserta danau dan harus selesai sebelum matahari terbit. Saat tengah malam, ia melihat pekerjaan Sangkuriang dan ia kaget karena ternyata Sangkuriang sangat sakti dan hampir menyelesaikannya. Wanita cantik gelisah lalu meminta bantuan kepada warga untuk menumbuk padi. Ayam pun berkokok dan membuat makhluk halus yang membantu Sangkuriang pergi karena mengira hari sudah fajar. Sangkuriang tahu akal Dayang Sumbi itu. Ia sangat marah hingga menjembol bendungan dan menendang perahu yang telah ia buat. Perahu itulah yang kemudian dikenal sebagai Gunung Tangkuban Perahu. Oke, kelas, nanti setelah Seduta acak teks-teks ini, kalian akan mengurutkan sehingga menjadi cerita yang seperti Seduta ceritakan sebelumnya.
Paham kelas? Nah, sekarang kita akan menunjukkan apa perbedaan antara kata, kalimat, paragraf. Kemudian mengajarkan cara membuat dan memilih teks tersebut. Ya. Teks tersebut, nah di dalam sebuah komputer atau laptop ada beberapa pilihan ya keyboard atau tombol-tombol yang bisa dipencet. Nah di sini ada namanya arrow keys ya. Ini namanya atas, yang menunjuk ke panah atas itu namanya panah atas. Ini panah bawah, panah kiri dan panah kanan. Ya, untuk lebih jelas lagi sudah kita tunjukin. Nah, atas, bawah, kiri, kanan. Ya. Nah, kemudian ada tombol shift. Nah, shift di sini lihat. Nah, shift di sini. Oke, ada dua ya. Nah, biasanya kita pakai untuk memilih objek atau memilih teks adalah shift yang kiri bersama arrow keys yang ada di sebelah kanan. Jadi tangan kiri memencet tombol shift dan tangan kanan mencet arrow key. Nah, ini ada kata ya. Dunia. Oke, di bawahnya ada kalimat. Dunia kita indah. Kemudian ada paragraf. Dunia kita indah. Penuh dengan alam dan hidup. Mereka hidup rukun dalam dunia ini. Kita harus bersyukur. Oke, kelas. Sudah ada ya. Ini namanya kata. Dan ini namanya kalimat. Ya, diakhiri dengan titik. Dan ini adalah paragraf. Yaitu beberapa kalimat. Nah, di sini kalau misalnya kalian mengetik, ya, kalian punya mouse, bisa langsung di drag ya, diklik kiri, terus di drag, ya, untuk memilihnya. Nah, kalau pakai keyboard itu beda ya kelas. Yang dipencet adalah shift plus arrow keys. Ya, yang harus dilakukan adalah kedua tombol ini. Misalnya kita tidak pakai shift, maka kita bisa bergeser hurufnya. Ya, bisa lihat cursornya. Ya, lebih jelas lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Karena sudah ada di belakang ya. 2, 3. Ya. Tapi kalau kita pakai shift, itu artinya kita memilih shift. Karena sudah pakai shift kanan, 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 kanan. Nah, akhirnya kepilihlah dunia. Ya, pilihlah dunia. Nah, itu satu-satu kalau pakai shift kanan. Tapi kalau kita pakai shift plus CTRL control plus arrow keys, kita bisa milih langsung satu kata. Shift control kanan. Ya, shift control kanan. Langsung pilih dunia yang seperti ini. Jadi lebih cepat. Ya, tapi kalau mau hapus dua aja, hapus. Kalau mau pilih banyak langsung shift control kanan. Oke. Sama dengan hal yang di dunia kita indah. Nah, kalau shift control kanan itu memilihnya satu kata per kata. Ya. Nah, kalau kita pakainya shift control bawah atau atas, pilihnya langsung satu kalimat atau satu paragraf. Nah, lihat. Ini shift control bawah. Langsung kepilih dunia kita indah. Sama halnya dengan ini, shift control bawah. Karena kita mulai dari yang paling atas, jadi kita ke bawah. Tapi kalau kita dari belakang, milihnya itu shift control atas. Kelas, jadi nanti tugas kalian adalah meng-copy paste dengan menggunakan keyboard, ya, paragraf-paragraf, kemudian disusun menjadi sebuah cerita Tangkuryang dan legenda Tangkuban Perahu. Oke, itu yang satu ya kelas. Kemudian untuk hal yang kedua adalah page. Ya, saya akan mengajarkan cara menginsert page. Pencetannya adalah
pencetannya. Ntar dulu, terus gedein dulu ya. Nah, klik insert. Page number. Kita pakainya bottom ya kelas. Nah, di bottom. Oh, kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya. Oh, kelihatan kok. Page number, bottom page. Nah, pilih mau yang di kiri, tengah, atau kanan. Kita sukanya tengah biasanya. Nah, sekarang udah ada halamannya. Kelas. Nah, lihat di paling bawah ini ada halaman 1, halaman kedua, halaman ketiga, dan halaman keempat. Oke, kelas, itu adalah contoh membuat page number. Kenapa kita harus page number? Karena nanti ada kejadian di mana kalian membuat cerita atau mengetik atau membuat sesuatu di Word atau di program WPS dan kalian buatnya halaman banyak sekali. Kalau di print tidak ada halamannya, kalian bingung untuk mengurutkannya. Tapi dengan page number kalian bisa ngurutin sesuai dengan halamannya. Oke, that's all for today. Tugasnya kalian adalah meng-copy paste cerita-cerita ini, kemudian mengurutkan sesuai dengan nomor paragrafnya. Oke, class, that's all for today. Jangan lupa untuk kasih page number ya. Thank you.